Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian kita pada hari ini diambil dari Galatia pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-11. Judul renungan kita pada hari ini adalah tergoda untuk kembali. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah, miskin, dan mau mulai memperhamba lagi kepadanya. Galatia pasal yang 4 ayat 9. Tidak sedikit orang yang hidup menggelandang ketika sudah diberi tempat tinggal yang layak, ternyata tidak bisa mempertahankan kembali dan kembali hidup menggelandang di jalanan. Tidak sedikit juga seorang anak yang diangkat anak oleh suatu keluarga, ternyata tidak bisa bertahan dan meninggalkan keluarga yang mengangkatnya. Ternyata tidak mudah bagi seseorang untuk hidup dengan kebiasaan dan nilai-nilai yang baru. Paulus mengingatkan jemaat di Galatia bahwa ketika Kristus telah menebus mereka, maka mereka telah diangkat menjadi anak. Roh Allah sendirilah yang memampukan mereka untuk menerima Kristus dan memanggil Allah sebagai Bapa. Mereka dahulu memperhambakan diri kepada Allah-Allah lain, tapi kini telah dikenal dan diangkat anak oleh Allah. Inilah kehidupan mereka yang baru. Tetapi yang disayangkan oleh Paulus adalah mereka kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Mereka adalah anak-anak Allah yang menjadi bapa mereka. Justru kembali menjadi hamba dari roh-roh dunia yang menyesatkan. Mereka justru kembali mempercayai perhitungan hari-hari baik daripada mempercayai bapa mereka yang baik dan berkuasa atas segala sesuatu. Seberapa sering kita berusaha mengikuti kembali jalan dunia karena terpikat oleh segala yang ditawarkan yang kelihatannya menarik. Kembali menaruh percaya dan harapan kita pada berbagai hal fana seperti kekayaan, kepintaran, jabatan, dan hikmat dunia daripada kepada Allah, Bapa kita yang kekal. Marilah kita tetap teguh dan setia kepada Dia yang telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya melalui anugerah di dalam Kristus. Jangan kembali menukar anugerahnya dengan hal-hal yang fana. Nah, mari kita baca daripada ayat Alkitabnya. Bacaan diambil dari Galatia pasal yang 4 ayat 1 sampai 11. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi pada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Nah, sekarang mulai dari ayat 1 ya, yang dimaksud dengan akil balik itu apa? Nah, Galatia pasal yang 4 ayat 1 menggunakan kata nevios. Jadi ini bacanya nevios ini ya, nevios. Harafiahnya itu bayi. Atau merujuk kepada anak kecil atau kanak-kanak yang belum cukup umur. Jadi bayi adalah anak dalam usia yang paling dini yang dipandang sebagai insan yang lemah, tidak mampu membela diri, belum mampu menggunakan akal budi, sederhana dan tanpa pengalaman. Jadi artinya butuh sokongan gitu ya, anggapannya kayak gitu. Nah, terus kemudian akil balik kok disamakan dengan seorang hamba? Karena dikatakan gini, sedikit pun ia
tidak berbeda dengan seorang hamba. Nah, seorang hamba dipadankan dengan bayi yang memang sama-sama tidak memiliki kuasa untuk mengatur dari segala kehidupannya. Jadi, apalagi kalau zaman dulu ya, seorang hamba itu tidak punya hak atas hidupnya. Jadi selalu nurut sama tuannya. Tuannya suruh nyemplung sumur ya nyemplung sumur. Jatuh ke sumur suruh menjatuhkan diri ke sumur ya jatuhkan diri ke sumur. Jadi sama tidak memiliki kuasa dalam mengatur segala kehidupannya. Kalau bayi itu memang tidak memiliki kemampuan karena masih kecil. Tapi kalau seorang hamba itu memang secara status tidak memiliki kuasa untuk mengatur hidupnya sendiri. Jadi baik hamba maupun bayi itu tergantung pada pihak lain yang lebih berkuasa dan lebih kuat. Jadi Paulus sedang berbicara kepada siapa ini? Siapa yang dimaksud dengan ahli waris yang belum akil balik? Siapa yang dimaksud dengan seorang hamba? Nah mari kita lihat ya, supaya tidak penasaran. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang ditentukan oleh bapaknya. Siapa yang di bawah perwalian? Siapakah yang di bawah pengawasan? Nah, jawabannya seperti ini ya. Yang dimaksud dengan nevios atau bayi ini, Rasul Paulus merujuk pada orang-orang dari kalangan Yahudi yang masih tunduk kepada hukum Taurat. Jadi masa kanak-kanak merupakan periode pengawasan oleh hukum Taurat. Maksudnya itu gini ya, orang yang tunduk pada hukum Taurat, jadi dia tidak memiliki kuasa terhadap dirinya sendiri, hukum Tauratlah yang menjadi patokannya, seperti itu. Ketika mana seorang masih takluk pada elemen-elemen dunia, yang dimaksud di sini adalah hukum-hukum lahiriah yang mengikat manusia atau yang menjadi perwalian nevios sebelum ia dewasa, termasuk agama Yudaistik yang legalistik. Jadi Yudaisme itu terkenal dengan legalis. Legalis itu aturan ya do and don'ts, gitu ya. Perhambaan, persyaratan Taurat dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Demikian juga kita selama kita belum akil balik, belum dewasa, masih anak-anak gitu ya. Kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Jadi ini gini, sebelum kita tuh ngalami penebusan, pembebasan dari Kristus Yesus di kayu salib, kita tuh semua adalah bayi atau hamba yang tunduk pada kuasa dosa. Ini penting nih. Kita tidak memiliki kemampuan apapun untuk melepaskan dosa-dosa kita. Karena roh-roh dunia itu begitu menguasai dan sudah menjadi raja atas hidup kita. Jadi manusia tidak memiliki kuasa dan kemampuan untuk menahan diri terhadap hawa nafsu dan keberdosaannya manusia itu sendiri. Untuk itu dia butuh pertolongan dari pihak eksternal. Ya. Nah, sekarang lihat ayat 4 kita lihat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat. Jadi ayat keempat ini adalah solusi dari keberdosaan manusia, yaitu adalah penggenapan penebusan. Jadi memang Yesus adalah manusia yang sempurna, yang tanpa dosa, dan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua tuntutan hukum Taurat. Sehingga dikatakan di sini adalah takluk pada hukum Taurat dalam pengertian melakukan semua syariat Taurat dengan sempurna tanpa cacat, tanpa celah. Jadi tujuan Yesus memenuhi semua tuntutan hukum Taurat ini supaya Yesus itu layak jadi penebus manusia. Nah saudara pasti yang rutin mengikuti renungan harian dengan saya pasti tahu ilustrasi pencuri Pampers. Ya, pencuri Pampers itu intinya gini, ada 5 orang pencuri Pampers, 5 orangnya katakanlah anggapannya ketangkap. Nah setelah ketangkap masuk penjara. Ya, jadi problema itu adalah gini, bisakah di antara kelima itu, katakanlah namanya A, B, C, D, E gitu ya. A berkata kepada B gini, kamu keluar aja ya, nanti gua yang tebus kamu, aku kan gantikan hukumanmu, kamu tidak perlu menanggung lagi. Memang bisa seperti itu. Lawang A-nya juga bersalah kok. Bagaimana mungkin dia menanggung kesalahan B, sedangkan A juga bersalah? Iya toh? Nah, jadi artinya tidak mungkin sesama pencuri Pampers
itu saling membebaskan satu dengan yang lain. Arti daripada implisit cerita ini adalah engkau membutuhkan pihak eksternal untuk bisa lepas dari keberdosaanmu. Engkau tidak bisa mengandalkan daripada perbuatan baik, which is perbuatan baik itu adalah dari dirimu sendiri, bukan dari pihak eksternal. Tetapi ayat 4 ini adalah penggenapan. Ketika Allah mengutus Yesus ke dalam dunia, itu adalah Dia rela mati untuk kita dari pihak eksternal yang enggak ada hubungannya apapun dengan kondisi manusia. Dalam pengertian, kalau kondisi manusia baik barusan Yesus mau menebus. Enggak ada syarat apapun yang model seperti itu. Itulah sebabnya penebusan Kristus itu penebusan yang luar biasa. Pemilihannya disebut pemilihan yang tanpa syarat. Karena kalau dengan syarat manusia tidak ada yang memenuhi, tidak ada yang bisa memenuhi syarat. Jadi solusi atas keberdosaan manusia itu adalah beriman atas kematian dan kebangkitan Kristus di kayu salib, dan karena itu kita bisa diselamatkan. Ingat ya, pencuri di antara sesama pencuri Pampers tidak mungkin bisa saling menyelamatkan. Padanannya adalah di antara sesama manusia yang berdosa tidak mungkin bisa saling menyelamatkan. Nah, siapakah manusia di dunia ini yang tidak berdosa sama sekali? Yaitu Yesus Kristus. Jadi only through Jesus, hanya melalui Yesus saja, maka Anda akan diselamatkan. 5, Dia akan diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi apa tujuan Yesus datang ke dunia? Untuk tebus dosa saudara dan saya. Mengapa perlu penebusan? Karena kita dengan perbuatan baik yang kita lakukan, tidaklah mungkin bisa mencapai standar Allah, sehingga jika tidak ada penebusan, maka tujuan pasti, perhatikan baik-baik, tujuan pasti dari semua manusia, atau lebih tepatnya adalah tujuan akhir yang pasti bagi semua manusia adalah neraka kekal. Jika Anda di luar Kristus. Jadi frase supaya kita diterima menjadi anak, itu di dalam bahasa Inggrisnya itu di adoption son, anak adopsi. Karena mengapa ini penting? Karena gini ya, istilah anak Allah itu kan banyak sekali, berulang-ulang saya jelaskan. Jadi kalau Yesus juga disebut sebagai anak Allah, kita juga disebut sebagai anak Allah. Nah terus bedanya Yesus sama kita itu apa? Yesus itu anak Allah dalam pengertian itu gelar menyetarakan dirinya dengan Allah di dalam Yohanes 5 ayat 18. Dia memanggil Allah itu dengan Bapaknya dan dengan demikian menyetarakan diri dengan Bapa di Yohanes 5 ayat 18. Artinya kalau Yesus disebut sebagai anak Allah itu adalah benar-benar setara dengan Allah. Tapi kalau kita disebut anak Allah itu adalah cuma anak adopsi, tidak setara dengan Allah. Karena secara natural kita adalah creation, Allah itu adalah creator. Jadi beda, secara natur sudah beda. Pencipta dan ciptaan tidak mungkin sama. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang dipulihkan saudara-saudara? Hubungan kita dipulihkan. Itulah sebabnya ayat 6 dikatakan, oleh karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi sebuah pemulihan hubungan terjadi ketika salib Kristus turun tangan. Jikalau tanpa salib Kristus, perhatikan baik-baik, hubungan tidak mungkin bisa dipulihkan. Jadi status kita diubahkan dari hamba dosa, itu menjadi hamba Allah. Jadi hidup kekal akan menjadi bagian dari kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Perhatikan, hidup kekal akan menjadi bagian dari kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Ayat 8 dikatakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Jadi dulu pada waktu kita tuh belum dijamah, belum bertemu secara pribadi dengan Allah, maka yang terjadi adalah kita itu
apa ya istilahnya, sia-sia. Sia-sia. Karena apa? Memperhambakan diri kepada yang bukan Allah. Saudara, kalau misalkan seseorang itu bukan Allah atau sesuatu itu bukan Allah, terus Anda sembah sebagai Allah, bukankah apa yang Anda lakukan adalah sia-sia? Ya, itu yang dimaksud di ayat yang ke-8. Ini adalah contoh orang yang masih jadi hamba dosa atau kanak-kanak atau belum akil balik. Kalau menggunakan istilah yang pertama-tama ya. Tapi sekarang sudah kamu mengenal Allah atau lebih baik kamu sudah dikenal Allah. Bagaimana kamu berbalik lagi pada roh-roh dunia? Namanya maksudnya gini ya. Jadi jemaat kepada siapa Paulus berbicara, itu kan sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Paulus memperingatkan pada jemaat Galatia supaya orang-orang ini yang sudah mengenal Yesus as a Savior itu tidak kembali lagi kepada dosa-dosa yang dikendalikan oleh roh-roh dunia. Jadi jangan seperti bangsa Israel yang sudah dibawa keluar Tuhan dari Mesir. Kemudian ketika mengalami hambatan sedikit saja, itu langsung pengen balik ke Mesir. Nah ini repot. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai jadi orang Kristen yang sudah ngaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Anda mengalami penderitaan sebentar saja, atau penderitaan yang ya mungkin kadarnya tidak terlalu berat. Tetapi Anda langsung sewot dan pengen meninggalkan kekristenan hanya karena hal-hal tersebut. Ingat ya, dosa Anda itu ditebus dengan darah yang sangat mahal. Sehingga Anda itu berhutang kepada Kristus. Nah sebagai orang yang berhutang, masa sikap Anda langsung meninggalkan dia? Masa Anda tidak menunjukkan terima kasih bahwa Anda bisa terbebas dari ketakutan yang paling besar dari semua manusia, yaitu neraka atau mati kekal. Anda bebas dari mati kekal. Masakan Anda tidak punya rasa syukur atas hal tersebut? Nah ini praktek yang dikritik oleh Paulus, yaitu kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan dan masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Jadi maksudnya kenapa kok jemaat Galatia ini masih bingung terhadap ada yang hari baik, hari buruk, gitu loh. Jadi kembali ke seperti ketika mereka itu tidak mengenal Tuhan. Jadi jangan sampai kita, perilaku kita itu sudah menjadi Kristen, tetapi malahan sebaliknya. Jadi status kita sudah menjadi orang Kristen, sudah percaya Tuhan Yesus, sudah percaya penebusannya. Tetapi perilakunya kita terkadang itu sama seperti orang yang belum percaya Yesus. Jadi cara memandang kita, oh ya mau buka pabrik atau mau buka toko atau mau bahkan untuk melahirkan anak, itu pilih tanggal tertentu aja. Ini menurut Hong Sui baik dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut itu tidak perlu. Sekali lagi tidak perlu. Oke, renungan harian kita sampai hari ini sampai di sini selesai. Tuhan Yesus memberkati.